Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah laporan tentang menembak SIM. Di sini saya sebagai moderator bernama Muhammad Rizal Agnia, lalu ada pemateri yang akan disampaikan oleh Ihsan Hafiz Pranata, lalu dengan Muhammad Ali Murtado. Pembahasannya yaitu akan dijelaskan oleh Ihsan Hafiz Pratana. Kepada Ihsan Hafiz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Hafiz Pranata di sini akan menjelaskan pembahasan yang akan dibahas pada PPT ini, presentasi kali ini. Ada 4 poin, yaitu jelaskan faktor-faktor atau penyebab korupsi itu terjadi. Yang kedua, jelaskan juga terkait dengan pelaku yang terlibat di dalam kasus korupsi tersebut. Poin ketiga, jelaskan modus operandi dari kasus korupsi tersebut. Dan yang terakhir, jelaskanlah dampak yang mungkin timbul dari kasus korupsi tersebut. Sebelum itu, kita bahas dulu secara umumnya. Menembak SIM itu merupakan istilah yang digunakan oleh sebagian orang di Indonesia untuk proses pembuatan SIM alias surat izin mengemudi melalui oknum calo dengan iming-iming memotong jalur proses sehingga lebih cepat. Para calo itu menyediakan jasa pengurusan surat-surat. Umumnya berbagai macam cara dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan SIM. Ada yang melakukannya dengan cara yang sesuai dengan prosedur atau yang tata aturannya itu ada pula yang melakukannya di luar prosedur. Misal ya membayar calo atau aparat yang menyediakan jasa pembuatan SIM tanpa susah payah harus mengikuti praktek. Nah, di sini kita akan bahas poin pertama dulu. Poin pertamanya itu faktor-faktor atau penyebab korupsi itu terjadi. Terjadinya korupsi nembak SIM itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Kita bahas dari faktor internal dulu. Faktor internal itu ya merupakan penyebab terjadinya korupsi yang datang pada diri sendiri, di antaranya moral yang kurang kuat menghadapi godaan, ada juga aspek perilaku individu dan aspek organisasi, dan terakhir aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang kedua adanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan penyebab terjadinya korupsi karena di luar diri sendiri. Di antaranya kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, atau ada juga yang rendahnya gaji, terus lemahnya komitmen dan konsisten penegakan hukum dan peraturan perundangan, dan rendahnya integrasi dan profesionalisme, terus mekanisme pengawasan internal belum mapan. Yang selanjutnya kondisi lingkungan gereja kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, dan yang terakhir lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pelaku yang terlibat di dalam kasus korupsi tersebut. Di sini dapat disimpulkan bagi oknum terkait akan diproses sesuai ketentuan berlaku, yakni terancam terjeratnya pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan permohonan yang membuat SIM melalui calo akan dipanggil oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan atas perbuatan sejelas mungkin. Tidak menutup kemungkinan juga bisa kena imbasnya. Untuk poin selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang menembak surat izin mengemudi. Nah, di poin selanjutnya yaitu ada modus operandi dari kasus korupsi menembak surat izin mengemudi.
Modus operandi di mana para pemohon cukup membawa KTP dan surat keterangan sehat. Setelah itu, tinggal mengisi formulir dan melanjutkan ke bagian foto. Biasanya, biaya administrasi pembuatan surat izin mengemudi menembak sekitar 450.000 sampai 800.000 untuk SIM C. Sedangkan untuk SIM A bisa mencapai 1 juta rupiah tanpa harus melewati tes psikotes dan tes praktik berkendara. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tertarik untuk bikin SIM nembak karena proses pembuatan SIM jauh lebih singkat sehingga proses pembuatan SIM menjadi lebih cepat. Ditambah lagi, pemohon juga tidak melalui beberapa tes. Dan yang selanjutnya ada dampak yang mungkin timbul dari kasus korupsi menembak SIM. Kepemilikan SIM bukanlah jaminan bagi seseorang pengendara bahwa ia telah berpengalaman mengemudikan kendaraan serta mampu berkendara dengan hati-hati. Bahkan mungkin keberadaan SIM tembak ini justru menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan karena pengendara merasa bebas bepergian dengan kendaraannya setelah ia memiliki SIM. Jadi sekian dari kelompok kami dan kesimpulan dari materi ini adalah terjadinya perbedaan antara SIM nembak dan SIM resmi. Bisa terlihat jelas dari dokumen persyaratan, prosedur pembuatan, biaya, hingga ciri-ciri fisik pada kartu. SIM nembak memang lebih unggul dalam kemudahan dokumen dan kecepatan dalam proses penerbitan. Namun, biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Dan jika kita melakukan SIM menembak, itu sama saja kita melakukan koruptor. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.